Ketua Umum Pro Jokowi atau Projo Budi Ari Setiadi pasang badan membela Presiden ke-7 Jokowi soal proyek kereta cepat WOS. Budi Ari menegaskan proyek WOS bukan proyek yang merugikan negara. Hal itu karena tujuan utama pembangunan WOS adalah untuk transportasi umum yang tidak mengejar profit atau keuntungan. Pernyataan itu disampaikan Budi Ari pada Rabu, 29 Oktober 2025. Lebih lanjut, Budi Ari menganggap bahwa proyek infrastruktur lumrah dibiayai melalui utang. Menurutnya, ada banyak negara di dunia yang membangun infrastruktur publik dengan biaya utang. Polemik utang kereta cepat WOS kembali mengemuka usai Menteri Keuangan RI Purbayayudi Sadewa menyatakan tidak akan membayar utang tersebut menggunakan APBN. Sebelumnya, Jokowi turut angkat bicara mengenai utang kereta cepat WOS yang menuai polemik. Dia menyebut kereta cepat telah memberi manfaat kepada masyarakat. Jokowi juga mengeklaim biaya yang ditimbulkan proyek kereta cepat lebih kecil dibanding taksiran kerugian akibat kemacetan di kawasan Jabodetabek dan Bandung. Terus juga kemanfaatan sosialnya, pertumbuhan di sekitar wilayah WOS. Kita justru malah mengharapkan program kereta cepat ini bukan sekedar Jakarta-Bandung, tapi Jakarta-Surabaya, gitu loh. Dilanjutkan, sehingga pertumbuhan ekonomi ini bisa, karena daya ungkit kalau kereta cepat di Jakarta-Surabaya bisa mengungkit ekonomi Jawa ini 3 kali lipat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Presiden Joko Widodo sedang diterpa isu miring yang cukup banyak. Selain soal ijazah palsu, Jokowi juga diseret dalam dugaan korupsi mulai dari kuota haji khusus hingga proyek kereta cepat WOS. Bahkan banyak pihak yang mendesak agar Jokowi ikut diperiksa dan dimintai keterangannya soal dugaan korupsi kedua kasus tersebut. Soal WOS, Jokowi menegaskan bahwa pembangunan kereta cepat bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan bentuk investasi jangka panjang yang diharapkan membawa dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Ia berdalih kemacetan parah di kawasan metropolitan Jakarta dan Bandung telah menyebabkan kerugian produktivitas yang jauh lebih besar dibandingkan biaya proyek itu sendiri. Sedangkan soal kuota haji, ex-Kemenag Yakut Kholil disebut orang yang paling bertanggung jawab di bawah presiden kala itu, Jokowi. KPK menduga ada persengkongkolan antara pejabat Kemenag dan agen travel untuk mengalihkan 8.400 kuota haji reguler menjadi kuota haji khusus. Berdasarkan perhitungan awal, kerugian negara akibat skandal kuota haji ini diperkirakan lebih dari 1 triliun. Namun belakangan, KPK tidak menemukan perintah Presiden Jokowi kala itu, terkait pembagian kuota haji tambahan dibagi rata untuk reguler dan khusus. Sejauh ini, perintah pembagian didasari surat keputusan Menteri Agama era Yakut Kholil Qomas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Presiden Joko Widodo menjelaskan, pembangunan dan operasional WOS berawal dari masalah kemacetan parah yang telah melanda wilayah Jabodetabek dan Bandung selama 20 hingga 40 tahun terakhir. Menurutnya, kerugian ekonomi akibat kemacetan menjadi pendorong utama pemerintah membangun berbagai moda transportasi massal, seperti KRL, MRT, LRT, kereta bandara, hingga WOS. Jokowi menegaskan, prinsip dasar pembangunan transportasi massal bukan untuk mencari laba, melainkan untuk memberikan layanan publik. Proyek ini mulai menimbulkan masalah besar, usai keputusan Jokowi kala itu beralih dari Jepang ke Cina. Jokowi justru memilih Cina dengan alasan skema business to business tanpa jaminan APBN. Proyek WOS yang didanai sebagian besar menggunakan utang dari Cina kini menjadi beban berat bagi keuangan negara dan BUMN. Keputusan Jokowi ini sempat ditolak oleh sejumlah menteri. Ini diungkapkan Mahfud MD. Kata Mahfud ketika kerjasama dipindah dari Jepang ke Cina, Menteri Perhubungan saat itu Ignatius Jonan menyatakan tidak setuju lalu dipanggil ke istana dan dipecat. Jonan mengatakan ke Jokowi bahwa perjanjian atau kesepakatan dengan Cina tidak visible atau tidak bisa dilihat keuntungannya. Namun tetap dilanjutkan hingga kini timbul dugaan markup dan berpotensi ada yang akan menjadi tersangka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Umum Pro Jokowi atau Projo Budi Ari Setiadi pasang badan membela Presiden ke-7 Jokowi soal proyek kereta cepat WOS. Budi Ari menegaskan proyek WOS bukan proyek yang merugikan negara. Hal itu karena tujuan utama pembangunan WOS adalah untuk transportasi umum yang tidak mengejar profit atau keuntungan. Pernyataan itu disampaikan Budi Ari pada Rabu, 29 Oktober 2025. Lebih lanjut, Budi Ari menganggap bahwa proyek infrastruktur lumrah dibiayai melalui utang. Menurutnya,
ada banyak negara di dunia yang membangun infrastruktur publik dengan biaya utang. Polemik utang kereta cepat WOS kembali mengemuka usai Menteri Keuangan RI Purbayayudi Sadewa menyatakan tidak akan membayar utang tersebut menggunakan APBN. Sebelumnya, Jokowi turut angkat bicara mengenai utang kereta cepat WOS yang menuai polemik. Dia menyebut kereta cepat telah memberi manfaat kepada masyarakat. Jokowi juga mengeklaim biaya yang ditimbulkan proyek kereta cepat lebih kecil dibanding taksiran kerugian akibat kemacetan di kawasan Jabodetabek dan Bandung. Terus juga pemanfaatan sosialnya, pertumbuhan di sekitar wilayah WUS. Kita justru malah mengharapkan program kereta cepat ini bukan sekedar Jakarta-Bandung, tapi Jakarta-Surabaya, gitu loh. Dilanjutkan, sehingga pertumbuhan ekonomi ini bisa, karena daya ungkit kalau kereta cepat di Jakarta-Surabaya bisa mengungkit ekonomi Jawa ini 3 kali lipat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Presiden Joko Widodo sedang diterpa isu miring yang cukup banyak. Selain soal ijazah palsu, Jokowi juga diseret dalam dugaan korupsi mulai dari kuota haji khusus hingga proyek kereta cepat WOS. Bahkan banyak pihak yang mendesak agar Jokowi ikut diperiksa dan dimintai keterangannya soal dugaan korupsi kedua kasus tersebut. Soal WOS, Jokowi menegaskan bahwa pembangunan kereta cepat bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan bentuk investasi jangka panjang yang diharapkan membawa dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Ia berdalih kemacetan parah di kawasan metropolitan Jakarta dan Bandung telah menyebabkan kerugian produktivitas yang jauh lebih besar dibandingkan biaya proyek itu sendiri. Sedangkan soal kuota haji, ex-Kemenag Yakut Holil disebut orang yang paling bertanggung jawab di bawah Presiden kala itu, Jokowi. KPK menduga ada persengkongkolan antara pejabat Kemenag dan agen travel untuk mengalihkan 8.400 kuota haji reguler menjadi kuota haji khusus. Berdasarkan perhitungan awal, kerugian negara akibat skandal kuota haji ini diperkirakan lebih dari 1 triliun. Namun belakangan, KPK tidak menemukan perintah Presiden Jokowi kala itu, terkait pembagian kuota haji tambahan dibagi rata untuk reguler dan khusus. Sejauh ini, perintah pembagian didasari surat keputusan Menteri Agama era Yakut Holil Komas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Presiden Joko Widodo menjelaskan, pembangunan dan operasional WOS berawal dari masalah kemacetan parah yang telah melanda wilayah Jabodetabek dan Bandung selama 20 hingga 40 tahun terakhir. Menurutnya, kerugian ekonomi akibat kemacetan menjadi pendorong utama pemerintah membangun berbagai moda transportasi massal, seperti KRL, MRT, LRT, kereta bandara, hingga WOS. Jokowi menegaskan, prinsip dasar pembangunan transportasi massal bukan untuk mencari laba, melainkan untuk memberikan layanan publik. Proyek ini mulai menimbulkan masalah besar, usai keputusan Jokowi kala itu beralih dari Jepang ke Cina. Jokowi justru memilih Cina dengan alasan skema business to business tanpa jaminan APBN. Proyek WOS yang didanai sebagian besar menggunakan utang dari Cina kini menjadi beban berat bagi keuangan negara dan BUMN. Keputusan Jokowi ini sempat ditolak oleh sejumlah menteri. Ini diungkapkan Mahfud MD. Kata Mahfud ketika kerjasama dipindah dari Jepang ke Cina, Menteri Perhubungan saat itu Ignatius Jonan menyatakan tidak setuju lalu dipanggil ke istana dan dipecat. Jonan mengatakan ke Jokowi bahwa perjanjian atau kesepakatan dengan Cina tidak visible atau tidak bisa dilihat keuntungannya. Namun tetap dilanjutkan hingga kini timbul dugaan markup dan berpotensi ada yang akan menjadi tersangka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Umum Pro Jokowi atau Projo Budi Ari Setiadi pasang badan membela Presiden ke-7 Jokowi soal proyek kereta cepat WOS. Budi Ari menegaskan proyek WOS bukan proyek yang merugikan negara. Hal itu karena tujuan utama pembangunan WOS adalah untuk transportasi umum yang tidak mengejar profit atau keuntungan. Pernyataan itu disampaikan Budi Ari pada Rabu, 29 Oktober 2025. Lebih lanjut, Budi Ari menganggap bahwa proyek infrastruktur lumrah dibiayai melalui utang. Menurutnya, ada banyak negara di dunia yang membangun infrastruktur publik dengan biaya utang. Polemik utang kereta cepat WOS kembali mengemuka usai Menteri Keuangan RI Purbayayudi Sadewa menyatakan tidak akan membayar utang tersebut menggunakan APBN. Sebelumnya, Jokowi turut angkat bicara mengenai utang kereta cepat WOS yang menuai polemik. Dia menyebut kereta cepat telah memberi manfaat kepada masyarakat. Jokowi juga mengeklaim biaya yang ditimbulkan proyek kereta cepat lebih kecil dibanding taksiran kerugian akibat kemacetan di kawasan Jabodetabek dan Bandung.
Terus juga pemanfaatan sosialnya, pertumbuhan di sekitar wilayah WUS. Kita justru malah mengharapkan program kereta cepat ini bukan sekedar Jakarta Bandung, tapi Jakarta Surabaya, gitu loh. Dilanjutkan sehingga pertumbuhan ekonomi ini bisa, karena daya ungkit kalau kereta cepat di Jakarta Surabaya bisa mengungkit ekonomi Jawa ini 3 kali lipat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Presiden Joko Widodo sedang diterpa isu miring yang cukup banyak. Selain soal ijazah palsu, Jokowi juga diseret dalam dugaan korupsi mulai dari kuota haji khusus hingga proyek kereta cepat WOS. Bahkan banyak pihak yang mendesak agar Jokowi ikut diperiksa dan dimintai keterangannya soal dugaan korupsi kedua kasus tersebut. Soal WOS, Jokowi menegaskan bahwa pembangunan kereta cepat bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan bentuk investasi jangka panjang yang diharapkan membawa dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Ia berdalih kemacetan parah di kawasan metropolitan Jakarta dan Bandung telah menyebabkan kerugian produktivitas yang jauh lebih besar dibandingkan biaya proyek itu sendiri. Sedangkan soal kuota haji, ex-Kemenag Yakut Holil disebut orang yang paling bertanggung jawab di bawah presiden kala itu, Jokowi. KPK menduga ada persengkongkolan antara pejabat Kemenag dan agen travel untuk mengalihkan 8.400 kuota haji reguler menjadi kuota haji khusus. Berdasarkan perhitungan awal, kerugian negara akibat skandal kuota haji ini diperkirakan lebih dari 1 triliun. Namun belakangan, KPK tidak menemukan perintah Presiden Jokowi kala itu, terkait pembagian kuota haji tambahan dibagi rata untuk reguler dan khusus. Sejauh ini, perintah pembagian didasari surat keputusan Menteri Agama era Yakut Holil Komas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Presiden Joko Widodo menjelaskan, pembangunan dan operasional WOS berawal dari masalah kemacetan parah yang telah melanda wilayah Jabodetabek dan Bandung selama 20 hingga 40 tahun terakhir. Menurutnya, kerugian ekonomi akibat kemacetan menjadi pendorong utama pemerintah membangun berbagai moda transportasi massal, seperti KRL, MRT, LRT, kereta bandara, hingga WOS. Jokowi menegaskan, prinsip dasar pembangunan transportasi massal bukan untuk mencari laba, melainkan untuk memberikan layanan publik. Proyek ini mulai menimbulkan masalah besar, usai keputusan Jokowi kala itu beralih dari Jepang ke Cina. Jokowi justru memilih Cina dengan alasan skema business to business tanpa jaminan APBN. Proyek WOS yang didanai sebagian besar menggunakan utang dari Cina kini menjadi beban berat bagi keuangan negara dan BUMN. Keputusan Jokowi ini sempat ditolak oleh sejumlah menteri. Ini diungkapkan Mahfud MD. Kata Mahfud ketika kerjasama dipindah dari Jepang ke Cina, Menteri Perhubungan saat itu Ignatius Jonan menyatakan tidak setuju lalu dipanggil ke istana dan dipecat. Jonan mengatakan ke Jokowi bahwa perjanjian atau kesepakatan dengan Cina tidak visible atau tidak bisa dilihat keuntungannya. Namun tetap dilanjutkan hingga kini timbul dugaan markup dan berpotensi ada yang akan menjadi tersangka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Umum Pro Jokowi atau Projo Budi Ari Setiadi pasang badan membela Presiden ke-7 Jokowi soal proyek kereta cepat WOS. Budi Ari menegaskan proyek WOS bukan proyek yang merugikan negara. Hal itu karena tujuan utama pembangunan WOS adalah untuk transportasi umum yang tidak mengejar profit atau keuntungan. Pernyataan itu disampaikan Budi Ari pada Rabu, 29 Oktober 2025. Lebih lanjut, Budi Ari menganggap bahwa proyek infrastruktur lumrah dibiayai melalui utang. Menurutnya, ada banyak negara di dunia yang membangun infrastruktur publik dengan biaya utang. Polemik utang kereta cepat WOS kembali mengemuka usai Menteri Keuangan RI Purbayayudi Sadewa menyatakan tidak akan membayar utang tersebut menggunakan APBN. Sebelumnya, Jokowi turut angkat bicara mengenai utang kereta cepat WOS yang menuai polemik. Dia menyebut kereta cepat telah memberi manfaat kepada masyarakat. Jokowi juga mengeklaim biaya yang ditimbulkan proyek kereta cepat lebih kecil dibanding taksiran kerugian akibat kemacetan di kawasan Jabodetabek dan Bandung. Terus juga pemanfaatan sosialnya, pertumbuhan di sekitar wilayah WUS. Kita justru malah mengharapkan program kereta cepat ini bukan sekedar Jakarta Bandung, tapi Jakarta Surabaya, gitu loh. Dilanjutkan sehingga pertumbuhan ekonomi ini bisa, karena daya ungkit kalau kereta cepat di Jakarta Surabaya bisa mengungkit ekonomi Jawa ini 3 kali lipat. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Presiden Joko Widodo sedang diterpa isu miring yang cukup banyak. Selain soal ijazah palsu, Jokowi juga diseret dalam dugaan korupsi mulai dari kuota haji khusus hingga proyek kereta cepat WOS. Bahkan banyak pihak yang mendesak agar Jokowi ikut diperiksa dan dimintai keterangannya soal dugaan korupsi kedua kasus tersebut. Soal WOS, Jokowi menegaskan bahwa pembangunan kereta cepat bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan bentuk investasi jangka panjang yang diharapkan membawa dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Ia berdalih kemacetan parah di kawasan metropolitan Jakarta dan Bandung telah menyebabkan kerugian produktivitas yang jauh lebih besar dibandingkan biaya proyek itu sendiri. Sedangkan soal kuota haji, ex-Kemenag Yakut Holil disebut orang yang paling bertanggung jawab di bawah Presiden kala itu, Jokowi. KPK menduga ada persengkongkolan antara pejabat Kemenag dan agen travel untuk mengalihkan 8.400 kuota haji reguler menjadi kuota haji khusus. Berdasarkan perhitungan awal, kerugian negara akibat skandal kuota haji ini diperkirakan lebih dari 1 triliun. Namun belakangan, KPK tidak menemukan perintah Presiden Jokowi kala itu, terkait pembagian kuota haji tambahan dibagi rata untuk reguler dan khusus. Sejauh ini, perintah pembagian didasari surat keputusan Menteri Agama era Yakut Holil Qomas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Presiden Joko Widodo menjelaskan, pembangunan dan operasional WOS berawal dari masalah kemacetan parah yang telah melanda wilayah Jabodetabek dan Bandung selama 20 hingga 40 tahun terakhir. Menurutnya, kerugian ekonomi akibat kemacetan menjadi pendorong utama pemerintah membangun berbagai moda transportasi massal, seperti KRL, MRT, LRT, kereta bandara, hingga WOS. Jokowi menegaskan, prinsip dasar pembangunan transportasi massal bukan untuk mencari laba, melainkan untuk memberikan layanan publik. Proyek ini mulai menimbulkan masalah besar, usai keputusan Jokowi kala itu beralih dari Jepang ke Cina. Jokowi justru memilih Cina dengan alasan skema business to business tanpa jaminan APBN. Proyek WOS yang didanai sebagian besar menggunakan utang dari Cina kini menjadi beban berat bagi keuangan negara dan BUMN. Keputusan Jokowi ini sempat ditolak oleh sejumlah menteri. Ini diungkapkan Mahfud MD. Kata Mahfud ketika kerjasama dipindah dari Jepang ke Cina, Menteri Perhubungan saat itu Ignatius Jonan menyatakan tidak setuju lalu dipanggil ke istana dan dipecat. Jonan mengatakan ke Jokowi bahwa perjanjian atau kesepakatan dengan Cina tidak visible atau tidak bisa dilihat keuntungannya. Namun tetap dilanjutkan hingga kini timbul dugaan markup dan berpotensi ada yang akan menjadi tersangka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Umum Pro Jokowi atau Projo Budi Ari Setiadi pasang badan membela Presiden ke-7 Jokowi soal proyek kereta cepat WOS. Budi Ari menegaskan proyek WOS bukan proyek yang merugikan negara. Hal itu karena tujuan utama pembangunan WOS adalah untuk transportasi umum yang tidak mengejar profit atau keuntungan. Pernyataan itu disampaikan Budi Ari pada Rabu, 29 Oktober 2025. Lebih lanjut, Budi Ari menganggap bahwa proyek infrastruktur lumrah dibiayai melalui utang. Menurutnya, ada banyak negara di dunia yang membangun infrastruktur publik dengan biaya utang. Polemik utang kereta cepat WOS kembali mengemuka usai Menteri Keuangan RI Purbaya Yudisadewa menyatakan tidak akan membayar utang tersebut menggunakan APBN. Sebelumnya, Jokowi turut angkat bicara mengenai utang kereta cepat WOS yang menuai polemik. Dia menyebut kereta cepat telah memberi manfaat kepada masyarakat. Jokowi juga mengeklaim biaya yang ditimbulkan proyek kereta cepat lebih kecil dibanding taksiran kerugian akibat kemacetan di kawasan Jabodetabek dan Bandung. Terus juga kemanfaatan sosialnya, pertumbuhan di sekitar wilayah WOS. Kita justru malah mengharapkan program kereta cepat ini bukan sekedar Jakarta-Bandung, tapi Jakarta-Surabaya, gitu loh. Dilanjutkan sehingga pertumbuhan ekonomi ini bisa, karena daya ungkit kalau kereta cepat Jakarta Surabaya bisa mengungkit ekonomi Jawa ini 3 kali lipat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Presiden Joko Widodo sedang diterpa isu miring yang cukup banyak. Selain soal ijazah palsu, Jokowi juga diseret dalam dugaan korupsi mulai dari kuota haji khusus hingga proyek kereta cepat WOS. Bahkan banyak pihak yang mendesak agar Jokowi ikut diperiksa dan dimintai keterangannya soal dugaan korupsi kedua kasus tersebut. Soal WOS,
Jokowi menegaskan bahwa pembangunan kereta cepat bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan bentuk investasi jangka panjang yang diharapkan membawa dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Ia berdalih kemacetan parah di kawasan metropolitan Jakarta dan Bandung telah menyebabkan kerugian produktivitas yang jauh lebih besar dibandingkan biaya proyek itu sendiri. Sedangkan soal kuota haji, ex-Kemenag Yakut Khalil disebut orang yang paling bertanggung jawab di bawah Presiden kala itu, Jokowi. KPK menduga ada persengkongkolan antara pejabat Kemenag dan agen travel untuk mengalihkan 8.400 kuota haji reguler menjadi kuota haji khusus. Berdasarkan perhitungan awal, kerugian negara akibat skandal kuota haji ini diperkirakan lebih dari 1 triliun. Namun belakangan, KPK tidak menemukan perintah Presiden Jokowi kala itu, terkait pembagian kuota haji tambahan dibagi rata untuk reguler dan khusus. Sejauh ini, perintah pembagian didasari surat keputusan Menteri Agama era Yakut Khalil Qomas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Presiden Joko Widodo menjelaskan, pembangunan dan operasional WOS berawal dari masalah kemacetan parah yang telah melanda wilayah Jabodetabek dan Bandung selama 20 hingga 40 tahun terakhir. Menurutnya, kerugian ekonomi akibat kemacetan menjadi pendorong utama pemerintah membangun berbagai moda transportasi massal, seperti KRL, MRT, LRT, kereta bandara, hingga WOS. Jokowi menegaskan, prinsip dasar pembangunan transportasi massal bukan untuk mencari laba, melainkan untuk memberikan layanan publik. Proyek ini mulai menimbulkan masalah besar, usai keputusan Jokowi kala itu beralih dari Jepang ke Cina. Jokowi justru memilih Cina dengan alasan skema business to business tanpa jaminan APBN. Proyek WOS yang didanai sebagian besar menggunakan utang dari Cina kini menjadi beban berat bagi keuangan negara dan BUMN. Keputusan Jokowi ini sempat ditolak oleh sejumlah menteri. Ini diungkapkan Mahfud MD. Kata Mahfud ketika kerjasama dipindah dari Jepang ke Cina, Menteri Perhubungan saat itu Ignatius Jonan menyatakan tidak setuju lalu dipanggil ke istana dan dipecat. Jonan mengatakan ke Jokowi bahwa perjanjian atau kesepakatan dengan Cina tidak visible atau tidak bisa dilihat keuntungannya. Namun tetap dilanjutkan hingga kini timbul dugaan markup dan berpotensi ada yang akan menjadi tersangka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Umum Pro Jokowi atau Projo Budi Ari Setiadi pasang badan membela Presiden ke-7 Jokowi soal proyek kereta cepat WOS. Budi Ari menegaskan proyek WOS bukan proyek yang merugikan negara. Hal itu karena tujuan utama pembangunan WOS adalah untuk transportasi umum yang tidak mengejar profit atau keuntungan. Pernyataan itu disampaikan Budi Ari pada Rabu, 29 Oktober 2025. Lebih lanjut, Budi Ari menganggap bahwa proyek infrastruktur lumrah dibiayai melalui utang. Menurutnya, ada banyak negara di dunia yang membangun infrastruktur publik dengan biaya utang. Polemik utang kereta cepat WOS kembali mengemuka usai Menteri Keuangan RI Purbayayudi Sadewa menyatakan tidak akan membayar utang tersebut menggunakan APBN. Sebelumnya, Jokowi turut angkat bicara mengenai utang kereta cepat WOS yang menuai polemik. Dia menyebut kereta cepat telah memberi manfaat kepada masyarakat. Jokowi juga mengeklaim biaya yang ditimbulkan proyek kereta cepat lebih kecil dibanding taksiran kerugian akibat kemacetan di kawasan Jabodetabek dan Bandung. Terus juga kemanfaatan sosialnya, pertumbuhan di sekitar wilayah WUS. Kita justru malah mengharapkan program kereta cepat ini bukan sekedar Jakarta-Bandung, tapi Jakarta-Surabaya, gitu loh. Dilanjutkan, sehingga pertumbuhan ekonomi ini bisa, karena daya ungkit kalau kereta cepat di Jakarta-Surabaya bisa mengungkit ekonomi Jawa ini 3 kali lipat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Presiden Joko Widodo sedang diterpa isu miring yang cukup banyak. Selain soal ijazah palsu, Jokowi juga diseret dalam dugaan korupsi mulai dari kuota haji khusus hingga proyek kereta cepat WOS. Bahkan banyak pihak yang mendesak agar Jokowi ikut diperiksa dan dimintai keterangannya soal dugaan korupsi kedua kasus tersebut. Soal WOS, Jokowi menegaskan bahwa pembangunan kereta cepat bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan bentuk investasi jangka panjang yang diharapkan membawa dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Ia berdalih kemacetan parah di kawasan metropolitan Jakarta dan Bandung telah menyebabkan kerugian produktivitas yang jauh lebih besar dibandingkan biaya proyek itu sendiri. Sedangkan soal kuota haji, ex-Kemenag Yakut Khalil disebut orang yang paling bertanggung jawab di bawah Presiden kala itu, Jokowi.
KPK menduga ada persengkongkolan antara pejabat Kemenag dan agen travel untuk mengalihkan 8.400 kuota haji reguler menjadi kuota haji khusus. Berdasarkan perhitungan awal, kerugian negara akibat skandal kuota haji ini diperkirakan lebih dari 1 triliun. Namun belakangan, KPK tidak menemukan perintah Presiden Jokowi kala itu, terkait pembagian kuota haji tambahan dibagi rata untuk reguler dan khusus. Sejauh ini, perintah pembagian didasari surat keputusan Menteri Agama era Yakut Khalil Qomas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Presiden Joko Widodo menjelaskan, pembangunan dan operasional WOS berawal dari masalah kemacetan parah yang telah melanda wilayah Jabodetabek dan Bandung selama 20 hingga 40 tahun terakhir. Menurutnya, kerugian ekonomi akibat kemacetan menjadi pendorong utama pemerintah membangun berbagai moda transportasi massal, seperti KRL, MRT, LRT, kereta bandara, hingga WOS. Jokowi menegaskan, prinsip dasar pembangunan transportasi massal bukan untuk mencari laba, melainkan untuk memberikan layanan publik. Proyek ini mulai menimbulkan masalah besar, usai keputusan Jokowi kala itu beralih dari Jepang ke Cina. Jokowi justru memilih Cina dengan alasan skema business to business tanpa jaminan APBN. Proyek WOS yang didanai sebagian besar menggunakan utang dari Cina kini menjadi beban berat bagi keuangan negara dan BUMN. Keputusan Jokowi ini sempat ditolak oleh sejumlah menteri. Ini diungkapkan Mahfud MD. Kata Mahfud ketika kerjasama dipindah dari Jepang ke Cina, Menteri Perhubungan saat itu Ignatius Jonan menyatakan tidak setuju lalu dipanggil ke istana dan dipecat. Jonan mengatakan ke Jokowi bahwa perjanjian atau kesepakatan dengan Cina tidak visible atau tidak bisa dilihat keuntungannya. Namun tetap dilanjutkan hingga kini timbul dugaan markup dan berpotensi ada yang akan menjadi tersangka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Umum Pro Jokowi atau Projo Budi Ari Setiadi pasang badan membela Presiden ke-7 Jokowi soal proyek kereta cepat WOS. Budi Ari menegaskan proyek WOS bukan proyek yang merugikan negara. Hal itu karena tujuan utama pembangunan WOS adalah untuk transportasi umum yang tidak mengejar profit atau keuntungan. Pernyataan itu disampaikan Budi Ari pada Rabu, 29 Oktober 2025. Lebih lanjut, Budi Ari menganggap bahwa proyek infrastruktur lumrah dibiayai melalui utang. Menurutnya, ada banyak negara di dunia yang membangun infrastruktur publik dengan biaya utang. Polemik utang kereta cepat WOS kembali mengemuka usai Menteri Keuangan RI Purbayayudi Sadewa menyatakan tidak akan membayar utang tersebut menggunakan APBN. Sebelumnya, Jokowi turut angkat bicara mengenai utang kereta cepat WOS yang menuai polemik. Dia menyebut kereta cepat telah memberi manfaat kepada masyarakat. Jokowi juga mengeklaim biaya yang ditimbulkan proyek kereta cepat lebih kecil dibanding taksiran kerugian akibat kemacetan di kawasan Jabodetabek dan Bandung. Terus juga kemanfaatan sosialnya, pertumbuhan di sekitar wilayah WOS. Kita justru malah mengharapkan program kereta cepat ini bukan sekedar Jakarta-Bandung, tapi Jakarta-Surabaya, gitu loh. Dilanjutkan sehingga pertumbuhan ekonomi ini bisa, karena daya ungkit kalau kereta cepat Jakarta Surabaya bisa mengungkit ekonomi Jawa ini 3 kali lipat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Presiden Joko Widodo sedang diterpa isu miring yang cukup banyak. Selain soal ijazah palsu, Jokowi juga diseret dalam dugaan korupsi mulai dari kuota haji khusus hingga proyek kereta cepat WOS. Bahkan banyak pihak yang mendesak agar Jokowi ikut diperiksa dan dimintai keterangannya soal dugaan korupsi kedua kasus tersebut. Soal WOS, Jokowi menegaskan bahwa pembangunan kereta cepat bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan bentuk investasi jangka panjang yang diharapkan membawa dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Ia berdalih kemacetan parah di kawasan metropolitan Jakarta dan Bandung telah menyebabkan kerugian produktivitas yang jauh lebih besar dibandingkan biaya proyek itu sendiri. Sedangkan soal kuota haji, ex-Kemenag Yakut Khalil disebut orang yang paling bertanggung jawab di bawah Presiden kala itu, Jokowi. KPK menduga ada persengkongkolan antara pejabat Kemenag dan agen travel untuk mengalihkan 8.400 kuota haji reguler menjadi kuota haji khusus. Berdasarkan perhitungan awal, kerugian negara akibat skandal kuota haji ini diperkirakan lebih dari 1 triliun. Namun belakangan, KPK tidak menemukan perintah Presiden Jokowi kala itu, terkait pembagian kuota haji tambahan dibagi rata untuk reguler dan khusus. Sejauh ini, perintah pembagian didasari surat keputusan Menteri Agama era Yakut Khalil Qomas.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Presiden Joko Widodo menjelaskan, pembangunan dan operasional WOS berawal dari masalah kemacetan parah yang telah melanda wilayah Jabodetabek dan Bandung selama 20 hingga 40 tahun terakhir. Menurutnya, kerugian ekonomi akibat kemacetan menjadi pendorong utama pemerintah membangun berbagai moda transportasi massal, seperti KRL, MRT, LRT, kereta bandara, hingga WOS. Jokowi menegaskan, prinsip dasar pembangunan transportasi massal bukan untuk mencari laba, melainkan untuk memberikan layanan publik. Proyek ini mulai menimbulkan masalah besar, usai keputusan Jokowi kala itu beralih dari Jepang ke Cina. Jokowi justru memilih Cina dengan alasan skema business to business tanpa jaminan APBN. Proyek WOS yang didanai sebagian besar menggunakan utang dari Cina kini menjadi beban berat bagi keuangan negara dan BUMN. Keputusan Jokowi ini sempat ditolak oleh sejumlah menteri. Ini diungkapkan Mahfud MD. Kata Mahfud ketika kerjasama dipindah dari Jepang ke Cina, Menteri Perhubungan saat itu Ignatius Jonan menyatakan tidak setuju lalu dipanggil ke istana dan dipecat. Jonan mengatakan ke Jokowi bahwa perjanjian atau kesepakatan dengan Cina tidak visible atau tidak bisa dilihat keuntungannya. Namun tetap dilanjutkan hingga kini timbul dugaan markup dan berpotensi ada yang akan menjadi tersangka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Umum Pro Jokowi atau Projo Budi Ari Setiadi pasang badan membela Presiden ke-7 Jokowi soal proyek kereta cepat WOS. Budi Ari menegaskan proyek WOS bukan proyek yang merugikan negara. Hal itu karena tujuan utama pembangunan WOS adalah untuk transportasi umum yang tidak mengejar profit atau keuntungan. Pernyataan itu disampaikan Budi Ari pada Rabu, 29 Oktober 2025. Lebih lanjut, Budi Ari menganggap bahwa proyek infrastruktur lumrah dibiayai melalui utang. Menurutnya, ada banyak negara di dunia yang membangun infrastruktur publik dengan biaya utang. Polemik utang kereta cepat WOS kembali mengemuka usai Menteri Keuangan RI Purbayayudi Sadewa menyatakan tidak akan membayar utang tersebut menggunakan APBN. Sebelumnya, Jokowi turut angkat bicara mengenai utang kereta cepat WOS yang menuai polemik. Dia menyebut kereta cepat telah memberi manfaat kepada masyarakat. Jokowi juga mengeklaim biaya yang ditimbulkan proyek kereta cepat lebih kecil dibanding taksiran kerugian akibat kemacetan di kawasan Jabodetabek dan Bandung. Terus juga pemanfaatan sosialnya, pertumbuhan di sekitar wilayah WOS. Kita justru malah mengharapkan program kereta cepat ini bukan sekedar Jakarta-Bandung, tapi Jakarta-Surabaya, gitu loh. Dilanjutkan, sehingga pertumbuhan ekonomi ini bisa, karena daya ungkit kalau kereta cepat Jakarta-Surabaya bisa mengungkit ekonomi Jawa ini 3 kali lipat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Presiden Joko Widodo sedang diterpa isu miring yang cukup banyak. Selain soal ijazah palsu, Jokowi juga diseret dalam dugaan korupsi mulai dari kuota haji khusus hingga proyek kereta cepat WOS. Bahkan banyak pihak yang mendesak agar Jokowi ikut diperiksa dan dimintai keterangannya soal dugaan korupsi kedua kasus tersebut. Soal WOS, Jokowi menegaskan bahwa pembangunan kereta cepat bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan bentuk investasi jangka panjang yang diharapkan membawa dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Ia berdalih kemacetan parah di kawasan metropolitan Jakarta dan Bandung telah menyebabkan kerugian produktivitas yang jauh lebih besar dibandingkan biaya proyek itu sendiri. Sedangkan soal kuota haji, ex-Kemenag Yakut Holil disebut orang yang paling bertanggung jawab di bawah presiden kala itu, Jokowi. KPK menduga ada persengkongkolan antara pejabat Kemenag dan agen travel untuk mengalihkan 8.400 kuota haji reguler menjadi kuota haji khusus. Berdasarkan perhitungan awal, kerugian negara akibat skandal kuota haji ini diperkirakan lebih dari 1 triliun. Namun belakangan, KPK tidak menemukan perintah Presiden Jokowi kala itu, terkait pembagian kuota haji tambahan dibagi rata untuk reguler dan khusus. Sejauh ini, perintah pembagian didasari surat keputusan Menteri Agama era Yakut Holil Komas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Presiden Joko Widodo menjelaskan, pembangunan dan operasional WOS berawal dari masalah kemacetan parah yang telah melanda wilayah Jabodetabek dan Bandung selama 20 hingga 40 tahun terakhir. Menurutnya, kerugian ekonomi akibat kemacetan menjadi pendorong utama pemerintah membangun berbagai moda transportasi massal, seperti KRL, MRT, LRT,
kereta bandara, hingga WOS. Jokowi menegaskan, prinsip dasar pembangunan transportasi massal bukan untuk mencari laba, melainkan untuk memberikan layanan publik. Proyek ini mulai menimbulkan masalah besar, usai keputusan Jokowi kala itu beralih dari Jepang ke Cina. Jokowi justru memilih Cina dengan alasan skema business to business tanpa jaminan APBN. Proyek WOS yang didanai sebagian besar menggunakan utang dari Cina kini menjadi beban berat bagi keuangan negara dan BUMN. Keputusan Jokowi ini sempat ditolak oleh sejumlah menteri. Ini diungkapkan Mahfud MD. Kata Mahfud ketika kerjasama dipindah dari Jepang ke Cina, Menteri Perhubungan saat itu Ignatius Jonan menyatakan tidak setuju lalu dipanggil ke istana dan dipecat. Jonan mengatakan ke Jokowi bahwa perjanjian atau kesepakatan dengan Cina tidak visible atau tidak bisa dilihat keuntungannya. Namun tetap dilanjutkan hingga kini timbul dugaan markup dan berpotensi ada yang akan menjadi tersangka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Umum Pro Jokowi atau Projo Budi Ari Setiadi pasang badan membela Presiden ke-7 Jokowi soal proyek kereta cepat WOS. Budi Ari menegaskan proyek WOS bukan proyek yang merugikan negara. Hal itu karena tujuan utama pembangunan WOS adalah untuk transportasi umum yang tidak mengejar profit atau keuntungan. Pernyataan itu disampaikan Budi Ari pada Rabu, 29 Oktober 2025. Lebih lanjut, Budi Ari menganggap bahwa proyek infrastruktur lumrah dibiayai melalui utang. Menurutnya, ada banyak negara di dunia yang membangun infrastruktur publik dengan biaya utang. Polemik utang kereta cepat WOS kembali mengemuka usai Menteri Keuangan RI Purbayayudi Sadewa menyatakan tidak akan membayar utang tersebut menggunakan APBN. Sebelumnya, Jokowi turut angkat bicara mengenai utang kereta cepat WOS yang menuai polemik. Dia menyebut kereta cepat telah memberi manfaat kepada masyarakat. Jokowi juga mengeklaim biaya yang ditimbulkan proyek kereta cepat lebih kecil dibanding taksiran kerugian akibat kemacetan di kawasan Jabodetabek dan Bandung. Terus juga kemanfaatan sosialnya, pertumbuhan di sekitar wilayah WUS. Kita justru malah mengharapkan program kereta cepat ini bukan sekedar Jakarta-Bandung, tapi Jakarta-Surabaya, gitu loh. Dilanjutkan, sehingga pertumbuhan ekonomi ini bisa, karena daya ungkit kalau kereta cepat Jakarta-Surabaya bisa mengungkit ekonomi Jawa ini 3 kali lipat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Presiden Joko Widodo sedang diterpa isu miring yang cukup banyak. Selain soal ijazah palsu, Jokowi juga diseret dalam dugaan korupsi mulai dari kuota haji khusus hingga proyek kereta cepat WOS. Bahkan banyak pihak yang mendesak agar Jokowi ikut diperiksa dan dimintai keterangannya soal dugaan korupsi kedua kasus tersebut. Soal WOS, Jokowi menegaskan bahwa pembangunan kereta cepat bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan bentuk investasi jangka panjang yang diharapkan membawa dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Ia berdalih kemacetan parah di kawasan metropolitan Jakarta dan Bandung telah menyebabkan kerugian produktivitas yang jauh lebih besar dibandingkan biaya proyek itu sendiri. Sedangkan soal kuota haji, ex-Kemenag Yakut Holil disebut orang yang paling bertanggung jawab di bawah Presiden kala itu, Jokowi. KPK menduga ada persengkongkolan antara pejabat Kemenag dan agen travel untuk mengalihkan 8.400 kuota haji reguler menjadi kuota haji khusus. Berdasarkan perhitungan awal, kerugian negara akibat skandal kuota haji ini diperkirakan lebih dari 1 triliun. Namun belakangan, KPK tidak menemukan perintah Presiden Jokowi kala itu, terkait pembagian kuota haji tambahan dibagi rata untuk reguler dan khusus. Sejauh ini, perintah pembagian didasari surat keputusan Menteri Agama era Yakut Holil Komas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Presiden Joko Widodo menjelaskan, pembangunan dan operasional WOS berawal dari masalah kemacetan parah yang telah melanda wilayah Jabodetabek dan Bandung selama 20 hingga 40 tahun terakhir. Menurutnya, kerugian ekonomi akibat kemacetan menjadi pendorong utama pemerintah membangun berbagai moda transportasi massal, seperti KRL, MRT, LRT, kereta bandara, hingga WOS. Jokowi menegaskan, prinsip dasar pembangunan transportasi massal bukan untuk mencari laba, melainkan untuk memberikan layanan publik. Proyek ini mulai menimbulkan masalah besar, usai keputusan Jokowi kala itu beralih dari Jepang ke Cina. Jokowi justru memilih Cina dengan alasan skema business to business tanpa jaminan APBN. Proyek WOS yang didanai sebagian besar menggunakan utang dari Cina kini menjadi beban berat bagi keuangan negara dan BUMN.
Keputusan Jokowi ini sempat ditolak oleh sejumlah menteri. Ini diungkapkan Mahfud MD. Kata Mahfud ketika kerjasama dipindah dari Jepang ke Cina, Menteri Perhubungan saat itu Ignatius Jonan menyatakan tidak setuju lalu dipanggil ke istana dan dipecat. Jonan mengatakan ke Jokowi bahwa perjanjian atau kesepakatan dengan Cina tidak visible atau tidak bisa dilihat keuntungannya. Namun tetap dilanjutkan hingga kini timbul dugaan markup dan berpotensi ada yang akan menjadi tersangka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Umum Pro Jokowi atau Projo Budi Ari Setiadi pasang badan membela Presiden ke-7 Jokowi soal proyek kereta cepat WOS. Budi Ari menegaskan proyek WOS bukan proyek yang merugikan negara. Hal itu karena tujuan utama pembangunan WOS adalah untuk transportasi umum yang tidak mengejar profit atau keuntungan. Pernyataan itu disampaikan Budi Ari pada Rabu, 29 Oktober 2025. Lebih lanjut, Budi Ari menganggap bahwa proyek infrastruktur lumrah dibiayai melalui utang. Menurutnya, ada banyak negara di dunia yang membangun infrastruktur publik dengan biaya utang. Polemik utang kereta cepat WOS kembali mengemuka usai Menteri Keuangan RI Purbaya Yudisa Dewa menyatakan tidak akan membayar utang tersebut menggunakan APBN. Sebelumnya, Jokowi turut angkat bicara mengenai utang kereta cepat WOS yang menuai polemik. Dia menyebut kereta cepat telah memberi manfaat kepada masyarakat. Jokowi juga mengeklaim biaya yang ditimbulkan proyek kereta cepat lebih kecil dibanding taksiran kerugian akibat kemacetan di kawasan Jabodetabek dan Bandung. Terus juga kemanfaatan sosialnya, pertumbuhan di sekitar wilayah WUS. Kita justru malah mengharapkan program kereta cepat ini bukan sekedar Jakarta-Bandung, tapi Jakarta-Surabaya, gitu loh. Dilanjutkan sehingga pertumbuhan ekonomi ini bisa, karena daya ungkit kalau kereta cepat Jakarta-Surabaya bisa mengungkit ekonomi Jawa ini 3 kali lipat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Presiden Joko Widodo sedang diterpa isu miring yang cukup banyak. Selain soal ijazah palsu, Jokowi juga diseret dalam dugaan korupsi mulai dari kuota haji khusus hingga proyek kereta cepat WOS. Bahkan banyak pihak yang mendesak agar Jokowi ikut diperiksa dan dimintai keterangannya soal dugaan korupsi kedua kasus tersebut. Soal WOS, Jokowi menegaskan bahwa pembangunan kereta cepat bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan bentuk investasi jangka panjang yang diharapkan membawa dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Ia berdalih kemacetan parah di kawasan metropolitan Jakarta dan Bandung telah menyebabkan kerugian produktivitas yang jauh lebih besar dibandingkan biaya proyek itu sendiri. Sedangkan soal kuota haji, ex-Kemenag Yakut Kholil disebut orang yang paling bertanggung jawab di bawah Presiden kala itu, Jokowi. KPK menduga ada persengkongkolan antara pejabat Kemenag dan agen travel untuk mengalihkan 8.400 kuota haji reguler menjadi kuota haji khusus. Berdasarkan perhitungan awal, kerugian negara akibat skandal kuota haji ini diperkirakan lebih dari 1 triliun. Namun belakangan, KPK tidak menemukan perintah Presiden Jokowi kala itu, terkait pembagian kuota haji tambahan dibagi rata untuk reguler dan khusus. Sejauh ini, perintah pembagian didasari surat keputusan Menteri Agama era Yakut Kholil Qomas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Presiden Joko Widodo menjelaskan, pembangunan dan operasional WOS berawal dari masalah kemacetan parah yang telah melanda wilayah Jabodetabek dan Bandung selama 20 hingga 40 tahun terakhir. Menurutnya, kerugian ekonomi akibat kemacetan menjadi pendorong utama pemerintah membangun berbagai moda transportasi massal, seperti KRL, MRT, LRT, kereta bandara, hingga WOS. Jokowi menegaskan,